COVID itu betul ada ya? Ada, dulu sempat nggak percaya. Oh, dulu nggak percaya adanya Sempat COVID. nggak percaya. Yang sudah merasakan mungkin seperti saya, oh memang ada dan tidak ingin terkena lagi. Pasti trauma untuk keluar jalan-jalan, pasti semua trauma yang setelah mengalami seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara, sahabat semuanya dimanapun anda berada, bersyukur kepada Gusti Allah. Pada hari ini kita berkumpul dengan petugas gugus COVID Desa Pamurian. Insya Allah kita akan melakukan wawancara dengan petugas gugus COVID. Yang ini adalah Ibu Teti, yang ini adalah Ibu Ati, dan ini adalah salah satu penyintas COVID atau seseorang yang pernah menderita COVID. Beliau ada Ibu Dini yang terkena COVID beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita akan berbagi pengalaman bagaimana itu COVID, apa itu COVID, apa yang dirasakan. Nah, kita akan dengarkan obrolan mereka selaku petugas COVID dan juga penyintas COVID yang sudah alhamdulillah sembuh total pada saat ini. Baik, kita ikuti dialog selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sebagai salah satu mantan yang pernah terkena COVID, mungkin waktu itu juga beberapa bulan yang lalu ya Bu ya, tepatnya bulan 40 hari yang lalu. 40 hari yang lalu ya. Alhamdulillah sekarang Ibu sudah sembuh, sudah sehat seperti sedia kala. Nah, kami di sini ingin tahu yang dirasakan oleh Ibu, keluhan yang dirasakan oleh Ibu sebelum itu. Terus apakah Ibu tahu bahwa saat itu memang Ibu terkena COVID? Saat itu saya hanya merasa bahwa saya menderita lambung Bu, karena memang tidak curiga COVID. Dari awalnya memang dirasakannya lambung. Ya, maka berobat juga ke dokter, kata dokter kan lambung. Setelah itu kita setelah berobat beberapa hari, kita pergi ke Jogja Bu. Kita nggak ada perasaan bahwa itu penyakit COVID gitu kan. Setelah di perjalanan terasa berat, semakin berat, imun semakin drop juga. Setelah seminggu di Jogja kita pulang langsung masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit dengan perjuangan yang luar biasa karena rumah sakit juga penuh kan waktu itu. Kita berapa jam ya? 3 jam Ya, 3 jam. di parkiran rumah sakit untuk bisa masuk IGD waktu itu. Setelah itu kita dites kan sebelum ada perawat. Dites antigen. Kata mereka ada indikasi COVID karena memang saya merasakan kan dada sesak sakit kan. Oh, jadi yang dirasakan pas waktu penyakit COVID itu yang paling terasa itu dada sesak. Dada sesak sama sakit yang luar biasa ya. Sakitnya itu di sini. Sakitnya di atas. Oh iya, oke. Jadi COVID itu betul ada ya. Ada, dulu sempat nggak percaya. Oh, dulu nggak percaya adanya Sempat COVID. nggak percaya. Yang sudah merasakan mungkin seperti saya, oh memang ada dan tidak ingin terkena lagi. Pasti trauma untuk keluar jalan-jalan, pasti semua trauma yang setelah mengalami seperti saya. Oh, jadi orang yang terkena COVID itu punya trauma tersendiri. Dia tidak mau jalan-jalan. Alhamdulillah jadi mulai pengeluaran ya. Ya, bagus. Dilanjutkan ya. Jadi waktu sakit itu betul tuh sakit, bukan drama-dramaan ya. Bukan, saya sudah mengalami banyak berapa kali masuk rumah sakit yang memang luar biasa yang saya rasakan sakit yang begitu sakit baru kemarin. Dulu dirawat paling 3 hari 4 hari. Ini sampai sebulan masih ada dampak, sampai sekarang masih ada long COVID gitu kan. Pasti. Ini trauma juga ya Bu? Trauma untuk keluar. Mungkin lebih berhati-hati sekarang daripada dulu kan nggak begitu mengikuti peraturan pemerintah tuh. Sekarang harus. Berarti sekarang benar-benar diperketat ya, proses ya. Ya. Alhamdulillah. Terus Ibu dirawat selama berapa hari? Dirawat selama 7 hari karena 2 hari di rumah sakit kita ada swab PCR. Ya.
katanya hasilnya negatif. Swab pertama negatif, Ya, terus swab kedua yang juga. pertama negatif tapi ada indikasi ke COVID. Kata Masih. dokter itu mungkin COVID-nya udah lama katanya. Udah beberapa minggu yang lalu, jadi ini dampak mungkin ya Bu. Dampak dari COVID. Jadi Berarti si PCR yang kedua itu berapa hari dari PCR yang pertama? 2 hari. 2 hari PCR yang kedua Negatif juga. negatif juga. Yang ketiga negatif juga. Jadi Jadi, 7 hari Berarti si virus sebetulnya udah lama Sudah ya. lama. Sudah lama ada Jadi ya gitu. COVID itu ternyata mungkin sudah lama. Kenanya mungkin maksudnya bukan lama. 1 bulan 2 bulan ke belakang sudah kena COVID. Karena situasi kondisinya dia Enggak, sudah. yang saya rasakan bukan 1 bulan yang lalu, 2 minggu sebelum dibawa ke rumah sakit. 2 minggu sebelum dibawa ke rumah sakit, sebelum ke rumah sakit itu kan 40 hari. 40 hari tambah 2 minggu, berarti sekitar 55 hari. Ya sekitar 2 bulan. 2 bulan ke belakang itu sudah kena COVID. 2 minggu kemudian itu baru interaksinya sangat kuat ya. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah sembuh total. Alhamdulillah. Silakan. Setelah pulang dari rumah sakit atau selama di rumah sakit, apakah dibantu dengan ramuan-ramuan tradisional? Iya. Selain obat Selama dari di dokter. rumah sakit tiap pagi suami saya bawa jamu yang dibuat sama ibu saya, jamu-jamu tradisional itu juga sangat membantu Bu. Ramuannya isinya jahe sama kunir juga sama daun serai. Oh iya. Jadi minuman tradisional itu yang perlu diperhatikan untuk penambah imun, percepatan pemulihan dari sakit. Satu, air jahe dicampur dengan kunir, terus juga serai ya. Jadi dibikin satu, itu diminum dari pagi sampai sore, diminum terus itu ya. Tadi 1 hari ada 2 gelas. Oh, 1 hari 2 gelas. Obat dokter juga kan kita harus. Jadi selain obat-obat dari apotik atau obat dari dokter, maka kita akan juga harus menggunakan obat-obat racikan sendiri. Satu, biayanya itu bisa terjangkau, keduanya juga akan lebih bagus kolaborasi antara obat rumah sakit dengan obat-obat kampung ya. Baik, selanjutnya nah kalau setelah selesai itu pas waktu pelayanan waktu COVID, apa yang terasa, bagaimana pelayanan dari pihak rumah sakit? Baik, bagus. Pak Kembar juga rumah sakit ya, walaupun dengan pasien yang segitu banyak, mereka tetap memperhatikan semua pasien, termasuk dari makan, buah, kita dari air panas di Bu. Alhamdulillah rumah sakit memang bukan kata mereka, kata yang awam, jangan masuk rumah sakit dulu. Padahal rumah sakit itu memang pertolongan pertama kita di rumah sakit. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan saudara kena gejala COVID, jangan takut dengan rumah sakit. Datanglah ke rumah sakit. Pelayanannya insya Allah, apalagi penderita COVID itu bagus sekali. Dari pelayanan sangat bagus sekali. Terus sangat terjamin dan juga gratis ya. Gratis. Dari awal sampai pulang itu gratis, tidak mengeluarkan Rp1 juga. Nah, jadi isu yang beredar bagaimana, jangan sampai kita takut. Kita harus ikut pemerintah dulu, karena sayang uang pemerintah yang digelontorkan untuk COVID sendiri sangatlah maha dasar besarnya ya, besar sekali. Nah, ternyata pelayanan kepada penyakit COVID itu memang sangat diutamakan. Jadi tidak membayar Rp1 pun. Jadi ya, sekarang kan banyak beredar bahwa berobatnya bisa ratusan juta. Mungkin kalau ditanggung oleh pribadi bisa ratusan juta, tapi kan ini sudah ditanggung oleh Kemenkes Republik Indonesia ya. Silakan. Nah, tadi kan dikeluhkan yang pertama sesak di dada. Itu berapa hari Bu dirasakan selama di rumah sakit? Di rumah sakit sesak, terus sampai rumah juga kita Masih. untuk hilang sesaknya hampir 1 bulan. Nah, itu dilakukan dengan obat tradisionalnya, dengan apa tuh untuk sesak? Saya minum air kelapa, air kelapa tiap hari ya, sampai 1 bulan, ada 1 bulan. Memang bagus ya itu untuk meningkatkan imun ya. Oh, jadi untuk menghilangkan sesak. Jadi COVID itu yang paling berbahaya itu gugus tugas itu sesak katanya ya. Jadi dari semua penyakit kalau sudah
bersatu dengan sesak, itu yang sudah paling parah. Hanya paru-paru kita kan. Iya. Nah, jadi untuk menghilangkan sesaknya, Ibu Rini mengkonsumsi air kelapa selama 1 bulan penuh. Itu untuk meningkatkan imun juga kata Bu ini ya, Bu Ati. Jadi memang long COVID itu keadaan seorang pasien COVID walaupun sudah dinyatakan sembuh, tapi dampak dari COVID itu masih tetap ada. Kita harus sabar sampai 1 bulan, 2 bulan tergantung imun masing-masing. Tapi paling sebentar katanya 1 bulan. Ya. Jadi gitu ya. Makanya harus ditingkatkan dengan itu ya, dengan ramuan Ditingkatkan. tradisional Sehat ya. 5 sempurna juga. Terus setiap harinya yang dilakukan dari pagi, siang, sore, apa yang dilakukan untuk pas Kita olahraga dari pagi, jam 6 pagi jalan. Jadi bertahap ya. satu olahraga, Bertahap olahraga juga jangan memaksakan karena besi bengek teh gitu ya. seperti orang bengek. Jadi olahraga bertahap, tidak terlalu dipaksakan. Kalau sudah kuat ditambah jaraknya. Setiap hari itu dilaksanakan berapa menit untuk olahraga? Tergantung fisik masing-masing. Tergantung fisik masing-masing. Kalau sudah capek ya berhenti, besoknya Kalau lanjutkan kita lagi. kuat, kita Selain olahraga apa ya? jam 9, jam 10 kita jemur. Berjemur jam 9 jam 10 pagi Harus karena itu itu mengandung wajib. mengandung vitamin apa ya? Vitamin D. Vitamin D Iya. ya gitu. Oke. Untuk meningkatkan vitamin D juga kan. Jadi satu olahraga teratur, keduanya berjemur secara teratur. Terus apa lagi yang dilakukan? Makan? Makannya harus full ya untuk itu. Penyintas penyakit COVID itu harus makan full. Makan banyak sama susu juga harus. Yang biasa nggak minum susu juga harus. Jadi Biasanya telur rebus ya. telur rebus, makan yang banyak, susu juga. Tujuannya apa? Kalau orang yang perutnya kenyang, mungkin imunnya juga akan bagus. Iya. Jadi sehebat apapun orang, sehebat apapun obat dari rumah sakit, tanpa makan yang banyak, Iya. perutnya kosong, tidak akan bermanfaat. bermanfaat. Gitu ya. Itu rahasianya Dari ya. Ada yang tambahkan silakan. Malah kalau misalnya perut kosong malah jadi penyakit juga ya. Tambah obat. Jadi kalau orang yang punya penyakit COVID jangan sampai stres. Nah, Jadi stres kita penyakit yang kita nggak punya mungkin akan datang Datang. juga kan. Stres, darah tinggi. Nah, Orang-orang itu yang penting ya. Jadi karena Jadi yang stres ya. kena COVID itu Kita harus tenang. jangan stres, pikirannya harus tenang. Nah, kepada para suaminya, kalau istri kena COVID, kalau suaminya kena COVID, untuk para istrinya jangan bikin Juga stres pasangan masing-masing Dukungan ya. dari keluarga Bu, dari Iya, suami utama ya. itu yang utama kita cepat Berarti sembuh. suaminya memang harus yang bagus soleh. Alhamdulillah punya Iya, suami soleh. 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 jangan soleh-soleh aja. Ya, soleh. Alhamdulillah. Ya, silakan. Udah selesai. Apa yang Bu kira-kira apa yang akan disampaikan, silakan Bu. Ya alhamdulillah, mungkin ini sebagai masukan juga ya Bu ya, untuk pasien-pasien COVID di kita, karena selama bulan Juli kemarin banyak di Pemuluyan yang terkena COVID, Pak Ustadz ya. Tapi alhamdulillah untuk hari ini sudah menurun. Ada yang sekarang sedang masa isolasi aja, nggak ada yang sempat dirawat di rumah sakit, sudah pada pulang. Nah mungkin ini sebagai masukan juga supaya diikuti sama yang lain juga. Ini masukan kepada kita juga, kita bisa share lagi kepada pasien yang lain yang sekarang sedang isolasi. Berbagi pengalaman gitu. Terima kasih atas masukan dari Ibu, Berbagi pengalaman. seperti tadi dari obat-obat herbal, obat tradisionalnya. Mungkin mereka juga bisa mengikuti ya. Seperti tadi kan kata Ibu 1 bulan masih ada dampaknya kan, masih terasa kan. Nah pasti sekarang yang mereka yang baru selesai isolasi juga pasti masih merasakan. Iya. Nah kita bisa berbagi juga dari pengalaman Ibu ke mereka gitu. Ya. Jangan sampai kita malas untuk olahraga kan, Ya, olahraga gitu. juga salah satu terapi juga buat Ya. cepat sembuh gitu. Oke. Dan juga yang paling saya sangat salut, saya acungin jempol untuk petugas gugus COVID Desa Pamurian itu terus terang sangat luar biasa. Kenapa? Ini mohon maaf saya banyak kalau pakai ini terus ya. Tapi saya tidak COVID, insya Allah. Jadi untuk petugas gugus COVID Pamurian itu cepat tanggap.
Nah, jadi saya sarankan kepada semua petugas gugus COVID, kami punya kebanggaan petugas gugus COVID di Pamurian. Kalau bisa silakan saling mengisi. Ini bisa dijadikan contoh untuk di tingkat kecamatan, kabupaten ataupun provinsi, karena cepat tanggap kepada masyarakat itu adalah hal yang paling utama sesuai dengan tugas fungsi gugus COVID dan sumpah jabatan gugus COVID. Nah, mereka ini alhamdulillah semua masyarakat yang terkena atau terindikasi itu kena COVID, minimal ada tindakan, ada didatangin rumahnya, keduanya juga dilaksanakan penyemprotan. Di Desa Pamurian itu hampir semua dilaksanakan penyemprotan. Ada yang biaya dari desa, dicampur lah macam-macam. Ada yang biaya pribadi dan segala macamnya. Ada bantuan pemerintah. Intinya kerjasama antara masyarakat, aparat desa, aparat gugus COVID-nya, terus juga orang-orang yang berjuang di bidang agama, semua kolaborasi antara ulama, umaro dan masyarakat. Insya Allah COVID akan teratasi dengan kesadaran dari semua pihak. Kita berdoa, mudah-mudahan Corona cepat berlalu, COVID-19 cepat berlalu dari Indonesia, dan kehidupan warga masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya Desa Pamurian, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi normal seperti dulu lagi. Kita sudah bosan ditutupi pakai masker terus. Kita sudah bosan melihat anak-anak tidak sekolah. Kita sudah bosan berusaha itu di pekerjaan juga banyak yang sudah kolab dalam ekonomi. Mudah-mudahan kita berdoa dengan dorongan dari kepedulian masyarakat, kepedulian gugus tugas, aparat desa, tokoh agama, semua pihak. Jangan ada yang sok pahlawan, jangan ada yang sok jago. Bahwa COVID itu memang ada, sakitnya tuh di sini. Terima kasih Bu Ati, Bu Teti atas kunjungannya, sudah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan Ibu berdua dicatatkan oleh Gusti Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Gusti Allah SWT. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu Dini. Ya, oke, silakan. Boleh pesan terakhir untuk semua, bukan hanya untuk yang terpapar COVID atau mantan yang terpapar COVID, untuk semua juga tetap laksanakan 5M. Ya, itu apa? Untuk memutus mata rantai penularan. Betul. Ya, sekarang ada 3E, dari 5M, ada juga 3T. Nah, 5M sama 3T. 3T. 5M itu satu memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, mencuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Itu 5M ya. Ya. Yang 3T-nya? 3T itu yaitu testing, treating, sama treatment. Treatment. Itu apa maksudnya ya? Untuk yang terkena COVID, misalnya sekarang kita menemukan yang terkena COVID, yang terpapar. Nah, testing. Untuk anggota keluarga dilakukan antigen, tes antigen, supaya memutus mata rantai kan penyebaran. Ya. Treating itu kita mendata yang kontak erat dengan mereka seperti anggota keluarga. Atau yang membawa mereka ke rumah sakit, pokoknya kontak erat dengan mereka kita melakukan pendataan. Pendataan itu namanya treating. Ya. Okay. Yang ketiga? Data untuk melakukan tadi testing. Treatment. Treatment itu yaitu kalau misalnya sekarang ada gejala, kalau gejala ringan kan bisa dirumahkan, isolasi mandiri. Treating itu yaitu penanganan. Treatment itu penanganan langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya gejala sedang dan gejala yang berat. Evakuasi. Iya, evakuasi. Oke. Langsung. Dengan menggunakan ambulan desa itu ya? Iya. Jadi kita kerjasama dengan tugas surveillance itu puskesmas juga ya. Itu kalau misalnya tadi treating kita bisa lakukan untuk pendataan ini, untuk testing sama treatment itu dengan bantuan PKM. Jadi begitu ya, dari Ibu gugus tugas ada masukan, kita harus tetap menjaga 5M dan 3T. Ya. Semoga dengan 5M dan 3T penyebaran COVID-19 terputus sampai di situ. Untuk memutus penyebaran COVID sendiri dilakukan 5M dan 3T ya. Yang paling penting sabar, banyak berdoa juga. Semoga kita terhindar
dari penyakit COVID ini. Wabil qadari khair wasarihi, qada dan qadar diatur oleh Gusti Allah, tapi kita laksanakan syariat. Tanpa syariat doa tidak akan menjadi hasil apa-apa. Tanpa doa syariat tidak akan berbuah apa-apa. Mudah-mudahan semuanya barokah. Terima kasih sekali lagi Bu Ati, Bu Teti sama Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.